Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kami lagi di Nilas Luhur. Masih bersama dengan saya ada Mas Tuying juga. Ini Mas Tommy nggak ada lagi. Iya, kalau udah biasa jadi pengennya butuh Mas Tommy. Iya, kita lagi berdua ya Mas Tuying ya. Oke. Gimana kabarnya Mas Tuying malam ini? Alhamdulillah sehat. Anginnya cukup kencang juga ya, tapi nggak hujan juga, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah tadi siang juga agak cerah ya. Ya, kita untuk selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, Nilas Luhur. Dan malam ini kita masih ngobrol bebas seperti sesi yang kemarin. Ini kita akan nyambungin dengan salah satu pertanyaan dari subscriber kita tentang ciri-ciri kita kalau lagi didekatin sama makhluk halus, bangsa jin, Mas Tuying. Itu kan banyak ragamnya begitu ya. Itu biasanya menurut panjenengan, ini untuk kacamata orang awam loh ya. Kalau misalnya orang yang belajar kebatinan tentu ini yang mendekat siapa lihat atau merasa langsung misalnya begitu cepat gitu. Untuk orang yang umum kan kadang-kadang ciri-cirinya seperti apa, Mas? Ya biasanya itu bulu kutu merinding nih Mas. Apa namanya di bulu ini ya? Bulu ini tangan tuh merinding gitu. Merinding tangannya. Banyakan. Iya, ada anggota badan lain mungkin yang ini. Ada kadang dari belakang sini ya. Sini tengkuk ya. Tengkuk. Yang kayak ada yang ada yang niupin lah gitu loh Mas. Ada yang niup. Kadang di kuping. Kadang kuping kiri kanan. Kepala juga bisa ya. Kepala ya bisa. Oke, ini karena tadi ada sense di mana kita ngerasa merinding di tangan sebelah kanan atau kiri, ada juga di tengkuk, ada dengingan di kuping atau kepala yang ini ya kayak ngembang begitu. Iya, kayak ininya ke meremang begitu ya. Nah, ini kita akan mungkinkah makhluknya berbeda Mas Tuying antara tadi ciri-ciri tadi ya? Beda-beda semua. Beda-beda ya, mohon dijelaskan Mas Tuying. Ya kalau yang dari umumnya ini paling kayak pocong lah Mas. Kalau yang merinding tangan begitu ya. Pocong. Bangsa-bangsa itu. Iya, kalau sini pocongnya. Genderuwo, cuman tingkatannya lumayan. Lumayan. Berarti makin ke atas segini tingkatannya lebih tinggi begitu. Kalau yang ini lebih tambah. Ya kayak kalah kayak gitu. Iya. Biasanya. Tapi kebanyakan orang pasti ini sampai ini doang. Untuk orang umum ya. Kebanyakan kan. Iya. Kalau biasanya kalau yang kadang juga ada yang dadanya sesak berdebar gitu. Iya, kalau berdebar emang kadang was-was lah Mas, rasa was-was kan pasti deg-degan itu kan. Untuk makhluknya Mas? Itu sejenis kuntilanak. Kuntilanak ya. Cuman merah. Yang udah merah ya. Kalau misalnya ada orang juga misalnya datang ke tempat tertentu, terus kok rasanya tiba-tiba enak kayak mau muntah begitu Mas Tuying. Apa itu ada yang datang? Benturan itu Mas. Oh, benturan. Itu sebenarnya benturan dari energinya dia sama energinya manusia itu sendiri Mas. Betul. Iya seperti itu. Kayak digesek loh. Kayak ada gesekan. Jadi dari perut ya mual ke atas itu. Iya. Berarti tadi yang biasanya tangan cenderung ke tadi ya pocong gitu ya. Kalau sini genderuwo. Kalau ini lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau misalnya nyampe kupingnya berdesing seperti itu kan sering Mas Tuying? Sering. Kadang ya 1 minggu sampai 3 kali lah. 1 minggu sampai 3 kali. Iya, maksudnya itu adakah makhluk tertentu yang seperti itu? Itu sejenis kayak wewe gombel apa itu. Ya, udah zatanya beda lagi ya. Nah, itu kan bagian tubuh tentu ada yang kanan, ada yang kiri. Iya. Merinding cenderung, kalau ada juga yang misalnya kalau kiri hal yang nggak baik, kanan yang baik begitu. Seperti tadi meremang bulu sini tangan kanan. Tetap sih kalau makhluk sama aja kalau ada gesekan yang kanan kiri tetap aja pasti merinding. Tergantung berarti tergantung makhluknya sebelah mana gitu, mendekatnya dan sebelah mana begitu ya. Oke, ya itu kan kalau kita orang di rumah aja bisa ngerasain seperti itu. Jangankan di rumah, di kamar juga kadang kayak gitu kok. Iya. Di kamarnya sendiri biasa tidur situ kan. Iya. Nah, ini untuk menyingkapi hal-hal seperti itu agar makhluk itu benar-benar menjauh dari itu kan nggak baik ya, apalagi makhluk-makhluk yang udah disebutkan nama-namanya tadi, makhluk-makhluk populer loh Mas Tuying.
di tanah pertiwi ini, ya kan? Untuk menghindari itu semua, maksudnya adakah laku tertentu kita sebagai muslim misalnya? Ada, tetap baca doa gitu kan. Terus kalau kita ke tempat yang sepi, kita harus ada unggah-ungguh lah gitu Pak. Ada unggah-ungguh, Ada gitu. permisi, walaupun kita nggak melihat itu loh. Barangkali di depan kita tuh ada yang duduk atau yang apa Tadi gitu. bilang doa kita, misalnya kita mau keluar kan ada doa perjalanan. Iya. Itu kan biasanya terjaga saat perjalanan, itu juga tergantung yakin apa enggaknya ya. Iya benar. Nah, untuk menjaga setiap waktu kita sebaiknya apa? Apakah misalnya kita banyakin zikir seperti itu bisa menjaga? Bisa, kalau menjaga zikir juga bisa, terus baca surat Anas juga bisa, Al-Falaq. Tetap ya. Kalau kita misalnya ngelihat dari syariat udah di semua ya, dikasih tahu Iya. ya. Bangun tidur harus seperti apa, mau makan seperti apa. Ya begitu terus kalau kita dalam perjalanan ya kita sholawatan lah nggak apa-apa. Tetap jadi selalu eling. nggak eling, terus nggak macam-macam yang lain loh, terada ini terada itu gitu loh Mas. Iya, soalnya makhluk mendekat kan mesti ada beberapa hal. Satu tadi mungkin, ya orang sering bilang begini, kamu orang baru kesini, tadi itu mau kenalan. Iya, iya bisa seperti itu ya Mas Tuy, ya? Ya bisa, karena gini sih Mas, kalau orang yang biasa di situ waktu kecil sampai gede pasti makhluk tahu kok. Udah tahu dan hawanya udah biasa. Beda. Ya. Kalau yang itu pasti beda. Kalau misalnya ada yang beda, apalagi pembawaan dari si orang yang baru tadi, energinya bentur, Iya. nggak enak sama si tadi makhluk tadi, pasti mendekat ya, ada benturan Pasti, begitu. pasti kayak gitu. Oke. Iya, tadi jenengan pernah ngalamin seperti itu ya. Nah ini Apa? kalau misalnya kita ada hal yang beda lagi ini Mas, untuk orang-orang yang suka duduk. Duduk itu kan asumsinya macam-macam, ada yang duduk jagongan biasa kayak kita, Iya. ada juga yang duduk sedang dikir, ya bahasanya semedi kalau orang kuna. Iya. Itu biasanya kan kalau itu ngerasain sesuatu yang mendekat, kita bukan seorang yang ini apa, mata batinnya udah terbuka begitu ya. Iya, lagi ngerjain, cobain Iya, gitu kan. iya, ada Like, yang itu ciri-ciri mendekatnya seperti rasanya Mas. Biasanya tuh angin Mas, Angin. angin dari belakang. Nggak melulu langsung makhluknya deg gitu enggak ya. Angin dulu, terus bulu yang bulu ini rambut gitu kan, Iya. rambutnya terus tuh langsung berdiri. Iya, bisa dibayangkan gitu maksud teman-teman kalau misalnya ya itu untuk orang-orang yang berani, tapi ada juga yang nggak berani ngelalu juga bisa Mas Dwi. Ada. Tapi ini ya tadi mereka datang, tentu kayak orang tua pernah cerita, makhluk halus itu datang tahapannya ada loh. Ada. Nggak cuma langsung jeglek gitu. Ya emang kayak gitu, dari angin Angin dulu, dulu ya. terus Bau ini, kadang-kadang ya ada bau-bau juga Iya. ya. Ya gini, kadang yang ketemu angin, ketemu bau-bau gitu loh Mas. Enggak semua ada angin dulu terus bau gitu, enggak. Iya. Kalau tapi mungkin orang yang tadi kalau memang dia yang semedi atau lagi ini mah mereka lebih siap mungkin. Iya. Yang kita bicarakan kan Tapi tadi kebanyakan nggak siap. Kebanyakan nggak siap. Cuma disituasi- coba-coba doang. disituasikan siap tapi pada dasarnya nggak siap. Iya. Iya. Coba-coba kayak apa gitu kan. Akhirnya udahan. Ya. Udah beberapa menit udahlah, gak kuat gitu. Iya tadi. Tapi untuk tadi yang kadang yang umum kan kita jalan kemana atau kok bulu kuduku kesini merimang ya, ada apa, was-was begitu ya seringnya ya. Itu tadi makhluk-makhluknya itu cenderung makhluk itu ya. Iya, Mas Tuying, banyak ya. itu. Baik, ini ada tambahan mungkin Mas Tuying. Ada sih. Ya coba. Ya lebih baik gini Mas ya. Jangan sembrono lah Mas, gitu loh. Di tempat-tempat, walaupun di tempat rame atau ya kayak tempat wisata loh gitu kan. Ada sembrono. Dalam artian ada sembrono itu jangan buang ludah sembarangan, jangan kencing sembarangan. gitu loh, Ada Mas. ketika bicara juga ya. Iya. Jangan ada kesombongan. Karena belum tentu di situ nggak ada makhluknya. Iya. Iya kan? Ya kayak kita orang aja gini, kita lagi duduk-duduk, tahu ada orang naik sini terus kencingin kita marah nggak? Iya betul. Iya kan? Iya kadang juga Gitu orang kan. kalau misalnya lagi mabok kayak gitu, mabok perjalanan ya kan. Iya. Itu nenekku pernah kayak gitu, mabok perjalanan, almarhumah dulu. Terus keluar dari mobil kecoh begitu. Ya taunya sininya kayak ditembus sampai belakang, nggak bisa ngapa-ngapain, dipulangin ke rumah. Ternyata katanya si makhluk tadi orang lagi duduk diludahin, tapi Ya, pakainya logika. Heeh. Pakainya logika kalau nenekku
ada semut aja nggak mungkin lidah ke situ gitu kan. Kalau ngelihat ada orang ya nggak mungkin, tapi ya tadi karena nggak kelihatan pasti. Ya itu sekedar ya tadi contoh-contohnya ya. Tetap aja kita apa mikir-mikir lah kalau mau lagi ada apapun kita ngeliat dulu ya. Maksudnya adabnya juga harus ada, kita nggak boleh merasa lebih tinggi dari siapapun seperti itu ya. Doa juga harus. Oke, ini lumayan pembahasannya, cukup singkat juga. Ada yang lain mas? Dah nggak ada. Oke ya. Oke, ini sekilas tadi jawaban yang bisa kami berikan untuk pertanyaannya teman subscriber kita ya, tentang ciri-ciri rasanya orang yang didekati sama makhluk halus, didekatin sama jin. Tadi Mas Tuying gamblang sekali, yang tangan apa, yang apa cenderung itu ya Mas Tuying ya. Baik, tadi itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada hal baik. Tentu yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan kita, baik ucap maupun sikap kita ya Mas Tuying. Semoga kita sudah dalam keadaan sehat, selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.